Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Pratiwi dari kelas 3A. Saya di sini akan menjelaskan kasus obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas yaitu definisinya adalah adanya gangguan yang menimbulkan penyumbatan pada pada saluran pernafasan bagian atas. Nah, etiologinya di sini adalah obstruksi nasal. Obstruksi nasal. Obstruksi nasal itu biasanya disebabkan dari aspirasi benda asing, tumor hidung, disebabkan oleh lingkungan, yaitu dari iritasi bahan kimia, dan akibat dari reaksi hipersensitif atau alergi mukosa hidung. Dan yang kedua, obstruksi laring. Obstruksi laring ini biasanya disebabkan oleh kuman aerob dan anaerob. Terus lalu abses peritonsil dan tersedak benda asing. Di sini ada manifestasinya. Biasanya terjadinya itu seperti tidak dapat bicara, menunjukkan sikap yang tercekik, sianosis, terus tidak sadar. Jika sadar, pasien akan gelisah. Di sini ada pemeriksaan diagnostiknya, yaitu satu radiologi. Di sini hasil dari rongsen itu bisa terlihat itu ada benda asing dan juga bayangan dalam hasil rongsennya, yaitu biasanya disebabkan oleh komplikasi emfisema tergantung pada tipe obstruksinya. Yang kedua, pemeriksaan faal baru. Didapatkan defek obstruksi faal baru tergantung lokasi obstruksi yang terjadi di lariotrakeal, yang akan terjadi pengurangan dari kecepatan aliran flow rate. Bila terjadi pada supraternal NOC, akan terjadi pengurangan kecepatan aliran aspirasi. Bila terjadi di bawah supraternal NOC, akan terjadi pengurangan dari kecepatan aliran ekspirasi. Di sini yang ketiga ada pemeriksaan gas darah. Pemeriksaan gas darah, fase permulaan menimbulkan peningkatan PaCO2, kecepatan pernafasan yang 30 kali per menit masih dapat dikompensasi sehingga tidak terjadi hipoksemia, tapi penyumbatan sifat yang proksimal, maka total pemburukan gas darah dan pH terjadi secara cepat. Lalu sini ada obat-obatannya dan termasuk tindakan juga. Di sini ada tindakan intubasi, yaitu untuk membantu pembukaan jalan nafas. Yang kedua, pemberian obat berupa steroid dan epinefrin untuk menangani pembekakan. Dan yang ketiga, finger cross dan finger swab. Bila ada sumbatan benda asing. Lalu di sini pengkajian primer 1. Airway, kaji kepaten jalan nafas, terus kaji adanya sumbatan atau tidak, kaji bunyi nafas tambahan seperti nafas-nafas abnormal gitu. Lalu yang kedua, breathing ini kaji pola nafasnya, frekuensi nafas, pergerakan dada, adanya otot bantu pernafasan tidak. Lalu yang sirkulasi itu kaji tanda-tandanya shock, terus seperti akral dingin, warna kulit berubah seperti sianosis, CRT-nya lebih dari 2 detik, lalu ukur tekanan darah dan nadi. Yang ketiga, di sini ada disability, yaitu kaji penurunan kesadaran, kaji GCS-nya, refleks pupil, kekuatan otot, dan exposure. Kita kaji adanya nyeri tekan, tandanya trauma, dan edema. Masa keperawatan yang saya ambil yaitu ada 5. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. 2. Gangguan pertukaran gas. Ketiga, ansietas. Keempat, intoleransi aktivitas. Yang kelima, gangguan komunikasi verbal. Lalu intervensi yang pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif.
Tujuannya setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil batuk meningkat, batuk efektif meningkat, sputum tidak ada, wheezing dan dyspnea menurun, sulit bicara menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Intervensi yang dilakukan yaitu manajemen jalan nafas, observasi, kaji kepatenan jalan nafas, monitoring pola nafas, bunyi nafas, dan sputum. Lalu terapeutik. Di sini kita lakukan pertahankan kepatenan jalan nafas, beri posisi semi-Fowler atau Fowler, itu jika tidak ada trauma servikal. Jika ada trauma servikal, kita baringkan pasien. Lalu minum air hangat dan lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Jika ada benda asing, keluarkan dengan finger swab dan beri oksigen. Lalu edukasinya di sini, ajarkan teknik batuk efektif. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Dyspnea menurun, pola nafas bunyi nafas tambahan menurun, gelisah menurun, sianosis menurun, pola nafas membaik. Intervensinya, pemantauan pertukaran gas. Observasi. 1. Monitoring frekuensi, irama, dan kedalaman, juga upaya nafas. Dan yang kedua, monitoring pola nafas. Ketiga, monitoring kemampuan batuk efektif. Keempat, monitoring adanya sumbatan jalan nafas seperti sputum atau benda asing. Lalu terapeutik. Pantau respirasi dan beri terapi oksigen. Yang ketiga, ansietas. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Perilaku gelisah dan tegang menurun, frekuensi nafas menurun atau membaik, dan pucat tidak ada. Lalu tindakan intervensinya itu reduksi ansietas. Observasi, identifikasi tingkat ansietas berubah. Identifikasi tanda cemas yang nonverbal. Terapeutik, ciptakan suasana terapeutik, temani pasien untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi rasa takut. Lalu pahami situasi yang membuat pasien tersebut ansietas. Edukasi. Di sini jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin akan dialami dan anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Yang keempat, intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Dyspnea saat dan setelah aktivitas menurun. Sianosis menurun, perasaan lemah menurun, frekuensi nafas membaik, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Intervensinya yaitu toleransi aktivitas, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang membuat kelelahan. Lalu monitoring kelelahan fisik dan emosional. Terapeutiknya yaitu anjurkan tirai baring dan anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Edukasi itu kita ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Yang kelima, gangguan komunikasi verbal.
Tujuannya, setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Kemampuan berbicara meningkat, afonia menurun, respon perilaku membaik. Intervensinya yaitu lakukan promosi komunikasi untuk defisit bicara. Observasi, monitoring kecepatan, tekanan, kuantitas atau kualitas, volume, dan diksi bicaranya. Terpetik, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, berkedip, gambar, huruf, dan isyarat tangan. Lalu modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan. Ulangi apa yang disampaikan pasien agar komunikasinya itu tercapai. Lalu edukasi, anjurkan berbicara perlahan. Contoh kasus pada obstruksi jalan nafas yaitu kasus-kasusnya itu pada aspirasi benda asing, trauma tumpul pada laringotrakeal, lalu kasus pada laringotrakeal bronchitis, terus apiklotitis, tracheititis bakterial, penyakit paru obstruksi kronis, emfisema obstruktif kronis. Sekian dari presentasi saya terhadap kasus obstruksi jalan nafas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.